Baik. Ayo bisa dipercepat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah da'iyan ila ridwanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman sehingga kita masih bisa melaksanakan salat 5 waktu, di mana sebagian dari saudara-saudara kita tidak melaksanakan atau tidak diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan salat. Alhamdulillah, kita dan puji Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya lah kita masih bisa untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana kita sekarang berada di fase kedua dari kehidupan ini. Fase pertama di mana? Di janin. Fase pertama kita hidup di janin. Kemudian fase kedua di mana? Di dunia. Sekarang kita berada di dunia, di fase yang mana kita beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Apakah ilal jannah, apakah dalam surga, atau ke dalam neraka. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk di dunia ini untuk beramal. Begitu juga setelah dunia kita kemana? Oke, berapa kira-kira mau mati kapan? Umur berapa? Nggak tahu. Antum mau mati umur berapa? Hah? Kira-kira mau mati umur berapa gitu? Sudah menikah mau mati? Hah? Berapa? Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umurnya umatku, umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang muslim, umurnya itu kata Nabi alaihi salatu wasallam 60 ila 70, dan 60 tahun atau 70 tahun. Wa qalilun man tajawaza zalik. Dan sedikit orang yang berumur lebih daripada 70 tahun. Ingat bahwa umur kita di dunia ini sekitar 60 sampai 70 tahun. Kemudian nanti kita kemana lagi? Ke alam barzah. Di alam barzah berapa tahun? Di alam barzah berapa tahun? Alam barzah itu di mana? Di alam kubur. Berapa tahun orang hidup di kuburan? Berapa tahun orang berada di kuburan? Hah? Berapa? Sampai hari kiamat. Sampai kita dibangkitkan lagi. Mungkin bisa jadi 100, mungkin bisa jadi 1000 tahun, 2000 tahun, lama sekali. Lebih lama kita hidup di janin ibu kita itu hanya 9 bulan. Kemudian sampai kita lahir di dunia ini hanya mungkin sampai 60 sampai 70 tahun. Atau mungkin bantar-bantarnya 120 tahun atau 130 tahun. Sedikit orang yang berumur 150 tahun itu sedikit. Ini dunia hanya sementara saja. Kemudian setelah itu kita akan berada di alam barzakh. Kita akan berada di kuburan. Di sana yang akan menemani adalah para amal-amal soleh kita. Kita tidak akan membawa mati Mercedes kita. Tidak akan membawa mati harta uang kita. Tidak. Yang kita bawa mati adalah amalan-amalan kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa." Sesungguhnya jika seorang muslim itu meninggal dunia, maka dia tidak membawa sesuatu kecuali 3 perkara. Apa saja? Apa yang pertama? Terus yang kedua? Yang ketiga? Jadi itu adalah yang dibawa idza mata insanu in qata anhu amaluhu illa min thalathin. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah.
Antum misalnya, Ustaz, anak nggak bisa sedekah jariah kecuali kaya raya biar bisa bangun masjid. Enggak harus. Sedekah jariah antum beli mushaf. Kemudian antum berikan kepada teman antum yang penghafal Quran juga, atau adik kelas antum, atau kakak kelas antum. Ketika dia menghafal Al-Quran, ketika dia membaca Al-Quran, selama Al-Quran itu dipakai, maka antum akan mendapatkan amal jariahnya. Antum misalnya punya adik yang tidak tahu Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, belum bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Antum ajarkan di Al-Fatihah, antum ajarkan adik antum Al-Fatihah, atau ajarkan orang-orang yang ada di kampung antum atau di rumah antum itu Al-Fatihah. Kemudian orang tersebut membaca Al-Fatihah ketika sholat 17 kali. Kemudian juga orang yang antum ajarkan diajarkan lagi ke orang lain, maka itu amal jariahnya terus mengalir kepada antum. Bukankah Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik profesi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itulah sebaik-baik profesi adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, dan itu amal jariah terus. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Itu yang antum akan bawa mati. Antum mau bangun rumah 100 rumah, antum gak bawa mati. Antum gak mungkin dikuburkan bersama mobil antum, emas antum, handphone antum, enggak. Yang kita bawa mati adalah amalan-amalan kita, termasuk ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu ketika diamalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Kita ajarkan orang lain iqra, alif, ba, ta, tha, itu yang kita bawa mati. Ketika dia bisa belajar Al-Quran dari kita, kita ajarkan orang sunnahnya minum itu pakai tangan kanan, kemudian diamalkan, kemudian diajarkan orang lain, antum bawa mati itu. Betapa banyak pahalanya Imam Bukhari yang telah menulis kitab Sahihul Bukhari, orang baca sampai sekarang, dari zamannya sampai sekarang. Itu yang dibawa mati. Di Saudi ada website, di Indonesia kayaknya belum ada ya, Allah alam. Itu website wakaf. Itu website wakaf. Orang kalau mau wakaf, misalnya pemerintah atau suatu lembaga ingin mengadakan wakaf kursi penuntut ilmu misalnya, atau wakaf untuk tahfidz Quran, itu walaupun dia menyumbang 100 rupiah itu diterima, sehingga itu sedekah jariahnya itu berjalan terus. Wakaf yang kecil-kecil saja, wakaf meja santri itu saja, kemudian terkumpul wakaf ini dan lain sebagainya. Kemudian juga yang itu yang dimaksud sedekah jariah. Antum bersedekah, awaladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakannya, yang mendoakan orang tuanya. Antum sebagai anak-anak, sebagai orang yang diharapkan oleh orang tuanya menghafal Al-Quran, kemudian memakaikan orang tua antum mahkota di surga nanti, maka antum doakan orang tua antum. Mudah-mudahan ketika antum punya anak juga mendoakan antum. Itu adalah amalan yang terus berjalan ketika kita di kuburan. Makanya ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang kurang lebih artinya adalah, ada seorang tua yang sudah ingin diazab atau digigit ular, kemudian anaknya mendoakannya, kemudian tidak jadi. Itu adalah manfaat dari doa seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian siapa dari kita yang tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa? Ada suatu amalan yang sebentar lagi amalan tersebut ada di hadapan kita. Kata Nabi SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Sekarang bulan apa ini? Bulan Muharram. Kata Nabi SAW, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Itu puasa yang paling utama. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Dari Qatadah Al-Ansari, beliau berkata, apa keutamaan dari puasa Muharram? Yaitu pada hari Kamis, puasa Tasu'a dan Asyura. Di sini dijelaskan tentang puasa Asyura, atau bertepatan dengan hari apa? Hari Jumat.
Wa su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Nabi alaihi salatu wassalam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Maka beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya, wa qala wasu'ila an shaumi yaumi Asyura, sebentar lagi pada hari Jumat. Tasu'a kita disunahkan puasa hari Kamis, yaumut Tasu'a, dan Asyura. Wasu'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Apa pahala orang yang berpuasa Asyura? Yaitu akan diampuni dosa-dosanya yang dia lakukan setahun yang lalu. Satu tahun full diampuni oleh Allah Azza wa Jal ketika dia berpuasa Asyura. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksudkan pengampunan dosa di sini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar contohnya apa? Syirik. Apa lagi? Berzina, membunuh, merampok, mencuri, ghibah, dan lain sebagainya. Itu adalah dosa-dosa besar. Syaratnya untuk diampuni adalah kembali bertobat kepada Allah. Itu syaratnya. Bukan taubat orang munafik, taubat sambal misalnya. Dia karena tidak mampu melakukan, dia misalnya mencuri, ketahuan masuk penjara, akhirnya dia bertobat, tapi dia masih berniat kalau lolos dari penjara saya mau lakuin lagi. Itu namanya, kata Ibnu Taimiyah, tobatnya orang-orang munafik. Oleh karena itu ketika kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kita benar-benar bertobat atas dosa yang kita lakukan. Ustaz, tapi kadang-kadang kita sudah bertobat tapi melakukannya lagi. Sudah bertobat melakukannya lagi. Innallaha tawwab, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Tawwab itu dari kata fa'al yang maksudnya adalah perbanyak taubat. Allah itu suka sama orang-orang yang memperbanyak taubat. Ketika dia sudah benar-benar serius bertobat tapi qadarullah syaitan membuat dia tergelincir, kemudian dia bertobat lagi, maka itu adalah bukan taubatnya orang munafik, karena memang dia tergelincir. Dia tidak berniat lagi untuk mengulangi. Berbeda halnya orang-orang yang dia taubatnya dan dia ada niat lagi untuk mengulangi. Kemudian itu adalah puasa. Jangan lupa antum puasa Yaum Asyura, ikhwatan, atau bertepatan dengan hari Jumat. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Adapun disunahkan puasa Tasu'a yang bertepatan hari Kamis. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyunahkan juga untuk puasa Tasu'a? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa hari Asyura, itu tanggal 10 Muharram, dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya pada saat itu. Ada yang berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, hari ini adalah hari diagungkannya oleh Yahudi dan Nasrani. Ini hari diagungkan oleh Nasrani, Yaum Asyura. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya ini rahasianya kenapa disunahkan juga puasa pada tanggal 9 Muharram. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Apabila tiba tahun depan, insyaallah jika Allah menghendaki, kita akan berpuasa pada hari ke-9, atau untuk bulan ini pada hari Kamis. Ibnu Abbas mengatakan, falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Jadi sebaiknya juga kita berpuasa pada tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Itu tadi tanbih sedikit karena ini bentar lagi bertepatan terhadap Tasu'a dan Asyura. Kita lanjut kajian kitab kita Tazkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim. Karya siapa? Ibnul Jamaah. Apa madhabnya? Syafi'i. Kata Imam Ibnu Ashur,
Wa ma yastawil a'ma wal basir. Beliau membawakan surat Al-Fatir, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yastawil a'ma wal basir." Tidak sama orang yang buta kebenaran dan tidak buta dengan kebenaran. Itu beda. Dan orang yang terbiasa melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang tidak pernah melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beda. Beda antara orang yang belajar tauhid dan tidak mempelajari tauhid, itu beda. Orang yang tidak pernah mempelajari tauhid itu bisa jadi tergelincir kepada kesyirikan sementara dia tidak menyadarinya. Contoh, saat ini banyak orang yang bersedekah kemudian di syuting videonya kemudian disebarkan kepada khalayak ramai sehingga membuat dia riya, membuat dia ujub. Padahal dahulu para salaf terdahulu itu ketika membaca, ada tamu ketika dia membaca, Rabi' bin Khaytham, ketika beliau membaca Al-Quran di rumahnya, Rabi' bin Khaytham ketika beliau membaca Al-Quran di rumahnya, kemudian datang tamu, beliau langsung tutup, nggak mau dilihat sama orang lain. Begitu juga para ulama salaf yang lain. Bahkan sebagian para ulama salaf, mungkin pernah saya sampaikan di sini, itu selalu berpuasa biar tidak ketahuan sama orang lain, dia memberikan minyak di bibirnya biar kira dia bahwa dia itu sudah makan. Subhanallah, pada zaman era digital ini yang luar biasa, orang dengan mudahnya menyebarkan amalan-amalannya di media sosial yang seharusnya itu disembunyikan. Alhamdulillah, nikmatnya buka puasa bersama. Atau dia buat status, sekarang jam 2 malam, enaknya sholat kali ya. Atau buat status sedang ruku gitu. Makanya ini bisa riya, tidak boleh. Bahkan sebagian itu, kalau antum yang pernah umroh, lihat orang-orang lagi di tanah suci, yang mana orang yang umroh akan diampuni dosa-dosanya. Umroh tapi live, bawa tongsis, antum tahu tongsis? Lagi ihram, labbaik Allahumma labbaik. Ini yang terjadi. Ada juga bahkan kemarin itu tersebar di media sosial, karena dia mau umroh, jasa doa 50.000 satu doa. Kelebihan saya anak yatim, kelebihan katanya. Ini kan masalah. Ibadah itu harus tersembunyi. Kalau bisa ibadah disembunyikan. Makanya sedekah itu bisa terang-terangan boleh, tapi yang penting hatinya itu dijaga. Tapi lebih baik itu disembunyikan. Makanya jangan sampai antum itu riya. Ada orang cerita itu seakan-akan dia itu tidak mau dibilang riya, tapi sebenarnya riya. Dengan awal kata, bukannya pamer ya. Tadi malam saya sholat itu 11 rakaat panjang-panjang 2 juz. Antum berapa? Ini untuk motivasi antum ini. Pengen dibilang kalau dia itu sholat, antum enggak sholat. Itu kan bahaya. Ada juga kadang-kadang sholat di live. Dia memperdengarkan, dia niatnya bukan untuk syiar, dia ingin memperdengarkan lagi sholat malam,
Dia ingin memperdengarkan kepada orang lain bahwa bahwa suaranya itu indah. Menurut dia, menurut orang belum tentu kan. Makanya ada seorang syekh ditanya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ulama senior di Masjid Nabawi itu pernah ditanya, Syekh, saya ini punya suara yang bagus, bolehkah saya merekam suara saya, bacaan Al-Quran, kemudian saya share ke media sosial agar orang-orang mendapatkan manfaat, agar orang-orang mendengarkan Al-Quran. Kata syekhnya apa? Bisa jadi suaranya bagus itu menurut antum, bukan menurut orang lain. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Wa ma yastawil, kita lanjut ayatnya. Wa ma yastawil a'ma wal basir, tidak sama orang yang buta kebenaran dan tidak buta dengan kebenaran. Beda antara orang yang tiap hari membaca buku tafsir, membaca Al-Quran, membaca artinya Al-Quran, belajar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, belajar tafsir, dengan orang yang tidak pernah belajar tafsir, tidak pernah belajar Quran, tidak pernah, tidak, beda. Walad dzulumatu walan nur, apakah sama antara kegelapan dan cahaya? Itu tidak sama. Orang yang punya ilmu, hidupnya itu penuh dengan cahaya. Orang yang punya ilmu, hidupnya penuh dengan petunjuk. Dan orang yang tidak punya ilmu sangat mungkin terjatuh, sangat mungkin terpeleset karena dia tidak bisa melihat karena gelap. Contohnya gini, orang yang belajar fikih muamalah atau fikih dagang jual beli, dia bisa membedakan ini adalah transaksi riba, ini adalah transaksi goror, ini adalah transaksi kimar, ada perjudian di dalamnya, ini ada transaksi, ada kecurangan, ini adalah transaksi yang haram dan lain sebagainya. Dia bisa membedakan. Beda halnya orang yang tidak pernah belajar fikih muamalah. Yang dia pikirkan ini untung atau tidak. Kalau untung, bismillah gaskan, soal halal haram belakang. Ini yang terjadi. Makanya beda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Orang yang berilmu dia akan berjalan di atas cahaya, di atas petunjuk. Beda antara orang yang belajar sholat sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan tidak sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti ada ceritanya teman saya yang dari Flores. Dia sholat Jumat hari Sabtu. Kenapa? Katanya hari Jumat itu karena ustadznya itu adalah seorang nelayan. Dan dia ustadz satu-satunya di kampung pelosok itu di situ. Jadi dia hari Jumat itu nelayan. Nanti hari Sabtu baru balik. Sabtu balik, dia udah siap khotib, hari Sabtu orang pada kumpul untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena kemungkinan mereka tidak memiliki ilmu. Makanya beda. Oma yastawil a'ma wal basir, tidak sama orang yang buta kebenaran dan orang yang bisa melihat dengan kebenaran. Orang yang tidak tahu tentang pentingnya sholat, tentang wajibnya sholat, banyak yang meninggalkan sholat. Banyak yang meninggalkan sholat. Antum lihat banyak masjid-masjid yang besar. Masjidnya megah besar. Safnya berapa saf? Satu saf. Ada juga yang satu saf. Masjidnya besar, cuman satu saf. Dia imamnya, dia makmumnya, dia muadzinnya, dia ketua takmirnya, dia juga tukang bersih-bersihnya. Ada. Kenapa? Karena masyarakat belum teredukasi tentang pentingnya sholat. Walad dzulumatu walan nur. Apakah sama antara kegelapan dan cahaya? Itu beda. Orang yang tidak berilmu dia berjalan di atas kegelapan. Wala dhilla wal harut. Tidak sama orang yang berteduh dengan orang yang berdiri di bawah matahari. Imam Ibnu Ashur, seorang mufassir. Apa itu mufassir? Ustadz? Bukan. Ahli tafsir. Ibnu Ashur.
Orang yang berilmu atau belajar, kata Ibnu Asyir, orang yang berilmu atau belajar nikmatnya itu seperti berteduh di bawah rindangnya pohon dan di bawah rindangnya pohon di siang terik matahari. Hidupnya tenang. Belajar itu seperti berteduh, kata beliau. Punya ilmu seperti menikmati oksigen dari sebuah pohon yang rindang, nikmat, mendapati O2. Jadi orang yang belajar itu penuh kenikmatan. Makanya sampai ulama-ulama zaman dahulu, karena kenikmatan, makanya Ibnu Mubarak dia pernah bilang, "Lau ya'lamuna," kalau seandainya para raja itu mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan saat ini karena kami belajar dan menuntut ilmu, tentu mereka akan membela dada-dada kami. Karena menuntut ilmu adalah kebahagiaan. Menuntut ilmu adalah ketenangan. Di sana ada ketenangan. Di sana ada kebahagiaan ketika menuntut ilmu. Sampai dahulu para ulama mengatakan bahwa antum tidak akan bisa merasakan nikmatnya ilmu sampai antum lupa kalau lagi lapar. Gimana? Ada yang pernah lupa kalau lagi lapar? Atau sebelum lapar udah ingat kalau lapar, kalau belum lapar? Itu ulama zaman dulu, itu udah level seperti itu. Ibnu Thahir Al-Maqdisi, beliau berjalan kaki tidak punya kendaraan di siang matahari di Arab itu, di Arab. Kalau siang hari panasnya minta ampun. Panas sekali. Antum kalau siapa yang pernah umroh? Coba angkat tangan. Masya Allah. Antum kalau lagi di Arab, kemudian antum di musim panas, naik taksi, antum buka kacanya, misalnya panas, taksinya itu panas misalnya, antum buka kacanya, itu anginnya seperti angin knalpot yang masuk ke kaca itu, saking panasnya. Antum berjalan misalnya, mau ke masjid, itu bisa sampai sakit kepala karena saking panasnya, sangat panas, bahkan telur itu bisa matang gitu. Ibnu Thahir Al-Maqdisi jalan kaki, panas-panas jalan kaki. Untuk apa? Menuntut ilmu Allah Azza wa Jal. Untuk mendapatkan kenikmatan yang hakiki, jalan kaki. Antum kira jalan kaki antum coba deh jalan kaki, dia jalan kaki di padang pasir. Antum coba jalan kaki di Indonesia saja yang rata-rata suhunya berapa derajat Indonesia? 27 derajat, 28 derajat. Antum siang-siang jalan kaki coba, tanpa alas kaki, apa yang terjadi? Ibnu Thahir Al-Maqdisi jalan kaki untuk menuntut ilmu sampai kencing darah 2 kali. Jabir bin Abdullah ketika ingin ketemu Anas bin Malik di Mesir, dari Irak ke Mesir. Di sini penuntut ilmu yang ada di sini ada yang dari Irak ke Maros. Siapa yang dari Irak angkat tangan, saya kasih hadiah. Antum dari Irak? Bukan. Itu dari Irak ke Mesir. Dulu nggak ada pesawat, menggunakan onta. Berapa bulan? Dia berjalan 1 bulan lamanya. Kalau PP sekitar 2 bulan. Untuk menuntut ilmu 1 hadis. Dia mendengarkan 1 hadis dari Nabi SAW di Madinah, di Irak. Kemudian dia mau cross check. Akhirnya katanya yang melewatkan ini adalah Anas bin Malik. Akhirnya beliau menaiki unta 1 bulan lamanya untuk bertemu dengan Anas bin Malik. 1 bulan. Di jalan belum ada lagi angin, gelap, belum lagi ada zaman dahulu perampok. Itulah yang dilakukan oleh ulama zaman dahulu untuk mendapatkan nikmatnya ilmu. Karena ilmu itu nikmat jemaah. Kalau antum udah merasakan nikmat sekali ilmu itu. Imam Malik. Ada yang kenal Imam Malik?
Siapa Imam Malik? Imam madhab. Imam Malik dia jual gentengnya. Beliau pernah menjual atap sengnya karena untuk bekal dia menuntut ilmu. Saya lupa apakah dia membeli buku atau ingin berguru, berjalan berguru. Dia jual gentengnya untuk menuntut ilmu. Karena habis bekal, nggak ada lagi yang mau dijual kecuali gentengnya. Antum jangan mentang-mentang habis bekalnya antum jual genteng masjid, jangan juga dicontoh ya. Atau jual genteng asrama, jangan. Itu kata Ustadz Lukman itu katanya Imam Malik jual gentengnya, genteng rumahnya. Bukan berarti antum juga jual genteng asrama antum, jangan. Ibnul Jauzi. Siapa yang gak kenal dengan Ibnul Jauzi? Ibnul Jauzi menjual 2 rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i. Sehingga ketika beliau sudah menjadi ulama, Allah angkat derajatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Ikhwatal iman azani Allahu iyyakum. Jadi ulama zaman dulu, ulama itu sudah sampai mendapati level menikmati belajar dan menuntut ilmu. Abu Ubaid mengatakan dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, ketika aku dalam proses menulis buku, jadi ada beliau memiliki buku yang namanya Gharibul Hadits. Seringkali aku mendapatkan faidah dari lisan-lisan ulama, lalu aku masukkan faidah tersebut dalam bukuku itu. Jadi dia menulis kitab Gharibul Hadits. Kemudian kadang-kadang beliau di pagi hari atau siang hari, sore hari atau malam hari dia mendengarkan perkataan-perkataan ulama. Ketika beliau lagi menulis hadis, kemudian dia mengingat faidah-faidah tersebut yang dikatakan oleh para ulama pada zamannya, beliau menulis faidah-faidah itu. Malamnya itu kalau sudah dapatkan faidah, malamnya itu susah tidur, begadang sampai saking senangnya mendapatkan faidah, saking senangnya dapat ilmu sampai susah tidur. Malam itu tidak tidur, bahagia, rasa ngantuk hilang. Antum misalnya dikasih oleh Ustadz Mutawatir, antum siapa namanya? Amin. Antum ya Amin, besok umroh sama ana. Antum bisa tidur nggak malamnya tuh? Atau misalnya haji, antum tolong siap-siap 2 hari lagi kita berangkat haji, gratis. Amin katanya. Itu nggak bisa tidur karena saking bahagianya. Itu saking bahagianya. Makanya Anda pernah, salah seorang ustadz, dia pernah bercerita ada seorang yang sangat miskin, itu pernah dikasih uang miliaran. Ada orang yang kaya dia kasih miliaran. Ketika dikasih, apa yang dilakukan? Apa yang dirasakan oleh si miskin ini? Beliau sangat bahagia. Sehingga ketika sangat bahagia, jantungan dan meninggal dunia. Jadi antum misalnya dikasih, misalnya oke, antum dikasih uang 200 juta misalnya, antum kira-kira bisa tidur nggak? Bahagia. Nah ulama itu mereka ini ulama, kalau dapat faidah baru itu kadang-kadang mereka nggak bisa tidur karena saking bahagianya. Mari kita lanjut kisah Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz, beliau mengatakan, mari kita simak baik-baik. Ada 2 orang alim besar bertemu dalam salah satu masjid. Ada 2 alim, 2 ulama besar ini ketemuan di salah satu masjid. Ali bin Hasan Syaqiq bercerita, aku berada di sebuah masjid bersama Abdullah ibn Mubarak di malam yang sangat dingin. Antau jamaah sekalian, kalau di Timur Tengah itu dingin. Kalau di sini nggak ada musim dingin ya, paling musim kemarau, musim hujan. Jadi kalau di Timur Tengah sana dingin itu dingin sekali sampai bisa nusuk tulang.
Sampai kalau 5 derajat itu bisa masuk tulang. Bahkan kadang-kadang itu telinga sakit. Karena sakit dingin yang masuk telinga sakit. Saking dinginnya. Orang bisa menggigil. Sangat dingin. Bahkan nginjak tanah itu dingin sekali. Itu kalau musim dingin di Timur Tengah. Jadi aku berada di sebuah masjid bersama Abdullah bin Mubarak di malam yang sangat dingin. Itu musim dinginnya di Timur Tengah sana. Kami berdua berdiri mau keluar dari masjid. Ini habis sholat Isya ya. Jadi 2 orang ini namanya Ali bin Hasan Asy-Syaqiq bertemu dengan seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Mau keluar masjid lewat pintu masjid. Sampai pintu masjid, tiba-tiba Abdullah bin Mubarak melemparkan sebuah hadis, menjelaskan sebuah hadis kepada diriku katanya. Tanpa sadar aku respon, oh ini hadis maksudnya ini, oh iya ini hadisnya begini, oh ini hadisnya sahih, ini riwayat. Pokoknya mereka berbicara tentang ilmu terus. Dengan semangatnya berbicara tentang kandungan hadisnya, tentang faidah-faidahnya. Saking serunya obrolan tersebut, dan dia berdiri nih, masih berdiri. Tiba-tiba adzan subuh dikumandangkan. Sampai subuh. Antum mungkin habis dari sini, habis Isya misalnya, antum habis dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum berdiri mau ke asrama, tiba-tiba antum ngobrol hadis sampai azan subuh. Enggak bisa Ustaz, dimarahin duluan oleh musyrif. Oh ya udah. Baik. Sama seperti antum lihat nih, orang-orang yang jagoannya menang Piala Dunia. Satu menang, dia sangat dukung Argentina, satu dukungnya Prancis. Ketemu sama-sama yang satu yang menang ya, satu ketemu dengan klub yang Argentina sama Argentina. Itu bisa sampai subuh ngobrol. Bisa sampai subuh ngobrol dari Isya sampai subuh. Nah, para penuntut ilmu sejati itu ngobrol sampai subuh, ngobrolin tentang ilmu. Saking tidak terasanya karena nikmatnya luar biasa. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Mereka rela mengorbankan yang bisa mereka korbankan karena untuk mendapatkan nikmat ini. Abu Ja'far Al-Qasri, salah satu ulama besar, diriwayatkan beliau pernah pergi ke sebuah kota yang namanya kota Susah. Nama kotanya Susah. Mau ngapain di kota Susah? Ini nama kota beneran ya. Beliau ingin bertemu dengan Yahya bin Umar. Kenapa? Beliau ingin bertemu dengan Yahya bin Umar. Nah, begitu bertemu dengan Yahya bin Umar, ternyata beliau sedang menulis buku. Jadi beliau ketika pergi bertemu dengan Yahya bin Umar, Yahya bin Umar sedang menulis buku. Lalu beliau ngecek, ternyata beliau tidak punya fulus, tidak punya uang untuk beli kertas tambahan. Maka beliau membuka bajunya dan menjual untuk membeli kertas. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Jadi udah habis ini. Padahal masih panjang. Nanti antum lapar, ada Isya akan makan. Makannya kapan? Sebelum maghrib. Baik. Jadi proses untuk mendapatkan ilmu itu berat, tapi di akhirnya ada kenikmatan di sana. Kita belum membicarakan tentang pahala menuntut ilmu, kita belum membicarakan tentang pemahaman dan lain sebagainya. Sebenarnya masih panjang ya karena waktu sudah habis. Mungkin sampai sini dulu. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.